selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Honor belum dibayar, puluhan guru demo kantor wilayah Kementerian Agama. Seorang pemuda diringkus karena membobol brankas di sebuah retail modern. Bangunan sekolah rusak, puluhan siswa belajar di ruang kelas darurat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Puluhan guru dari Sekolah Keagamaan Darul Amin Aik Mual, Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Rabu siang. Kedatangan mereka untuk menuntut hak karena honor sertifikasi belum dibayarkan sejak sebulan lalu. Kesal tidak ditemui satupun perwakilan Kemenak, sejumlah guru meluapkan emosinya dengan berteriak histeris sehingga harus ditenangkan polisi. Terlambatnya pembayaran honor guru diduga karena terblokirnya akun simpatika milik sekolah sehingga data absensi guru tidak bisa dilaporkan. Hal ini telah dilaporkan juga ke DPRD hingga Kemenak Lombok Tengah, namun para guru tidak mendapatkan kejelasan apapun. Kami selaku guru Madrasah Darul Aminin NW Aik Mual menuntut dicairkan sertifikasi dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Yang kedua adalah akun-akun madrasah untuk dikembalikan kepada kami yang melaksanakan proses pembelajaran. Akun simpatika, itu simpatika itu adalah untuk guru. Lalu juga ada simpatika pos, ada juga simpatika memis. Kementerian Agama Provinsi NTB diminta segera menyelesaikan soal pembekuan akun simpatika sekolah dan segera membayarkan honor sertifikasi yang dituntut para guru. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan warga yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Kasta menggelar unjuk rasa ke kantor Blok Divre NTB Rabu siang. Jadi gini, atau berkurang. Kedatangan massa untuk menanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menurunkan harga beras yang hingga kini masih tinggi. Pola penyaluran beras ke pasar dinilai tidak efektif dan justru hanya menguntungkan para pedagang saja. Massa mendesak Bulog memperbaiki tata niaga dengan menyalurkan beras langsung ke masyarakat di desa-desa. Hal itu untuk menghindari pedagang nakal yang tetap menjual beras Bulog dengan harga di atas eceran tertinggi demi mendapatkan keuntungan. Untuk memastikan hasil dari operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog selama ini. Karena ternyata faktanya sampai hari ini ternyata harga beras di pasaran ternyata masih sangat tinggi, melebihi ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata operasi pasar sesuai dengan tujuan awalnya untuk normalisasi harga ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah, inilah yang kita minta pertanggungjawaban dari Bulog tadi. Maka kami menawarkan skema penyaluran atau pendistribusian beras ini tidak lagi dominan kepada melibatkan para pedagang, tetapi kita tawarkan supaya langsung ke desa-desa dan mendistribusikan ini langsung kepada masyarakat. Merespons hal itu, Bulog menegaskan distribusi ke pasar dilakukan dengan pengawalan dan pengawasan yang ketat. Memang ada beberapa tuntutan yang disampaikan ke kami, termasuk supaya kita Bulog melaksanakan SPHP secara masif sampai ke tingkat desa-desa. Nah, itu nanti akan kita buat program sama-sama. Dan yang kedua, SPHP di pasar-pasar maupun di RPK maupun di toko-toko secara umum itu akan kita awasi sama-sama secara ketat agar harga beras ini secepatnya bisa ya sedikit normal lah begitu. Bulog meminta warga melapor jika ada pedagang nakal yang menjual beras dengan harga di atas rata-rata. Stok beras yang dimiliki Bulog saat ini sekitar 20 ton dan diprediksi masih aman hingga akhir tahun.
Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Penggadangan Barat, Kecamatan Prigesela, Kabupaten Lombok Timur, belajar di ruang kelas darurat sejak 3 tahun lalu. Hal itu karena 4 ruang kelas sekolah rusak karena lapuk termakan usia. Untuk menyiasatinya, sekolah bersama warga membangun kelas darurat menggunakan bambu dan triplek. Kondisi ruang kelas yang pengap dan panas menyebabkan guru dan siswa tidak nyaman saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kerusakan telah dilaporkan berkali-kali ke pemerintah daerah, namun belum ada jawaban. Jumlah siswa kita yang terlalu banyak, bisa dikatakan 270 lebih siswa, sehingga kita sangat kekurangan lokal untuk ruang belajar. Sebelumnya pernah koordinasi sama dinas terkait, Pak? Beberapa kali sudah kita koordinasikan dengan dinas terkait, termasuk kasih sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Kabupaten Lombok Timur, dan beliau juga sudah mengunjungi sekolah kita, tetapi mungkin karena anggaran dana yang tidak mencukupi. Nah, untuk di saat ini, jadi kondisi panas dan kita juga di sini daerah yang agak kering. Jadi ketika ada angin datang, debu-debu bertebaran, gitu. Terutama di kelas ya darurat itu karena tidak punya dinding yang terbuat dari tembok, gitu, sehingga debunya bisa masuk dari kiri kanan depan belakang ketika sedang ada angin debu. Gitu. Jadi ini membuat anak-anak juga merasa tidak nyaman. Sekolah berharap pemerintah daerah segera memperbaiki ruang kelas yang rusak agar para siswa bisa belajar di bangunan dengan nyaman. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga dan pelajar di Desa Wisata TT Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur menggelar salat istisqa untuk meminta hujan di lapangan desa setempat Rabu pagi. Salat dipimpin tokoh agama desa setempat, dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama untuk memohon ampun kepada Pencipta. Warga berharap hujan segera turun dan mata air bisa terisi kembali. Warga juga menggelar doa bersama untuk warga Palestina yang menjadi korban perang. Ya, rangkaian itu memang ini salah satu sunnah muakkad, ya, sunnah yang dianjurkan untuk kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat istisqa, untuk meminta hujan dari penguasa alam kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagaimana yang kita dengarkan khotbah yang tadi sangat menyentuh hati, bukan hanya di desa kita ini tapi seluruh wilayah yang ada khususnya di Lombok Timur, umumnya di Indonesia, NTB, semoga lekas dan segera diturunkan hujan. Warga berharap wilayah mereka tidak terdampak bencana kekeringan akibat kemarau saat ini. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.